Musik. Diawali dari tugas perusahaan, bagian menjamu mitra kerja selama 20 tahun. Jadi lebih mengenal bidang olah suara. Dan setelah mengenal dan lebih mengerti, serta berani taat perintah dan peraturan Tuhan yang dinyatakan dalam firman, maka bidang olah suara diarahkan kepada fungsi, pujian, dan penyembahan kepada Tuhan, di mana pengembangan olah suara sampai mengadakan pertunjukan dengan libatkan sound dan lighting system, serta kolaborasi dengan marching band hampir total 80 orang. Juga mendirikan studio rekaman yang dicoba untuk menerbitkan lagu-lagu original. Dan kita sambut host Aquatica Musik, Yadi Nur. Halo sahabat, kita jumpa lagi di segmen Aquatica Musik dan sharing kehidupan. Nah, seperti biasa di sesi ini atau di segmen ini kita sharing-sharing kehidupan dan juga mengcover musik-musik yang semuanya itu dalam segi rohani. Tentunya dengan saya Yadi Nur, hanya di Republic Station Channel, satu-satunya channel yang memiliki banyak sekali konten-konten variatif, banyak sekali segmen-segmen yang mengedukasi, segmen-segmen yang apa, Rit? Yang variatif. Yang variatif, yang mengedukasi, yang memotivasi, seperti ada segmen kuliner kita punya ya. Kuliner punya. Ada segmen animals ya, Animals. hobbies, ada segmen flora juga ya. Iya. Ada segmen flora, ada segmen kuliner, ada segmen musik, dan ada tentunya nih yang paling penting dari Republic Station Channel adalah kita semua berkomitmen bahwa setiap segmennya kita selalu membubuhi atau menyuguhkan sharing-sharing kehidupan yang luar biasa bermanfaat buat kita semua. Tentunya sharing kehidupan ini dalam segi rohani dan dalam segi spiritual. Bersama siapa lagi kalau bukan dengan Bapak Chandra Teja. Luar biasa. So, jangan lupa terus subscribe channelnya Republic Station, share, like, dan komen, karena subscribe itu gratis. Iya, jadi ada host-host kuliner kita juga, di host kuliner di segmen kuliner Katulistiwanya Republic Station juga ikut. Iya, ikut, Kebetulan teman-teman. ikut mau sharing-sharing yang kali ini Pak, temanya tuh luar biasa dahsyat Pak. Mantap ya. Hidup yang berkecukupan. Ya kan? Kan biasanya orang kan pengen yang lebih-lebih nih daripada yang cukup ya kan? Iya, manusia tuh suka kayak gitu ya. Nah, temen yang tidak pernah punya rasa syukur dan tidak pernah punya rasa kecukupan. Ya kan? Iya. Balik lagi ke pertanyaan pertama nih. Kenapa kalau saya melihat fenomena-fenomena yang ada ini ya, bukan fenomena sih, bisa dibilang kejadiannya Tuhan selalu menguji umatnya dengan ujian dan cobaan berdasarkan kecukupan hartanya, Pak. Dengan begitu Tuhan akan menggenapi janji-janjinya. Memang prosesnya seperti itu, Pak. Kalau ujian cobaan tuh ya, yang saya tahu ya bentuknya kan bisa macam-macam tuh ya. Jadi kalau yang tadi ya Yadi mungkin pertanyaan ini dasarnya mungkin jangan-jangan pribadi Yadi kan lebih kena ke soal apa misalnya uang gitu ya, dana gitu loh. Tapi sebenarnya kan Tuhan kasih sehat di Yadi gitu, makanya kan Yadi nggak ngerasa bahwa dalam hal kesehatan Yadi ngalamin ujian cobaan. Iya. Ya, ada juga orang yang diuji coba itu lewat keharmonisan keluarga ya, sampai bisa pengen ribut cerai gitu ya. Nah, mungkin Yadi nggak gini. Jadi memang ujian cobaan itu bentuknya tuh ya bisa Berbeda-beda ya, Pak? Iya gitu. Tuhan kan yang tahu ya. Tuhan yang tahu jelas di antara kita berempat ini apa sih gitu yang lemah gitu. Iya. Nah, itu kan yang Tuhan biarkan terjadi ya. Jadi kadang-kadang Tuhan itu ujian cobaan itu Tuhan yang di sisi lemah kita yang diuji justru iya, ya, Pak. gitu. Ya itu kan kerjaannya iblis tuh ya sebenarnya. Iblis itu kan tahu. Oh ya, di kelemahannya ini, Budi ini, Farid ini, saya ini gitu. Iblis tahu ya. Cuman Tuhan izinkan gitu ya. Tuhan izinkan ya, biarin aja suruh iblis uji dan coba kita gitu. Bukan Tuhan nggak tahu, Tuhan tahu. Iblis yang nggak tahu gitu. Yang Tuhan pikirin maksudnya apa, iblis itu nggak bisa baca. Tapi Tuhan bisa baca iblis gitu. Tuhan bisa baca kita, Tuhan bisa baca iblis gitu. Nah, jadi dibiarkan ya. Nah, bentuknya ujian cobaan itu tadi kalau saya inputin ke Yati,
kalau bicara general, umum, nggak bisa cuma urusan soal harta ya. Jadi banyak gitu ya, banyak yang jadi ujian cobaan gitu. Mungkin ada juga yang urusannya tahta kali ya, ya jabatan, serobot-serobotan jabatan bisa juga. Nah, cuman ya kembali lagi, ujian cobaan ini Tuhan tahu dan memang Tuhan izinkan terjadi gitu. Yang sering nyobain ujian cobaan ini kan benernya iblis ya, bukan Tuhan gitu. Iblis yang uji coba kita gitu, cuman Tuhan izinkan gitu. Nah, ini kembali ke kitanya lagi ya. Kalau kita yang ngalamin ujian cobaan ini, kita malah jauh ya, melarikan dirinya misalnya ke Tuhan, ya ini jadi positif poin gitu ya. Oke. Tapi kan ada juga yang pelampiasannya bukan nyari Tuhan kan ya? Ke lain hal. Iya kan, misalnya urusannya apa? Misalnya kalau kerasa kalau urusan, rumah tangga larinya ke minuman mungkin keras ke gitu ya. orang bisa kalau rumah tangga mungkin larinya ke Selingkuh, yang selingkuh gitu oh, ya. iya. Yang laki ke perempuan, yang perempuan ke laki bisa aja gitu. Kalau itu. Nah, nanti kalau pusing urusan apa harta, ya bisa aja jadi untuk kamuflasenya mabok-mabokan, kan keminuman gitu. Bisa begitu ya. Itu kalau cerita larinya ke hal negatif. Nah, tapi kalau misalnya ujian coba ini kita memang larinya ke hal positif, ya malah jadi ada bagusnya gitu ya. Dalam mengalami ujian cobaan ini, akhirnya kita nyari Tuhan gitu kan, mau nyari Tuhan. Dan biasanya kalau sudah mulai mau nyari Tuhan, kita kan bingung Tuhan mau apa. Nah, kalau Tuhan mau apa ya jangan cuma ada di firman lagi ya. Jadi mesti pelajarin kan firman isinya apa sih gitu. Nah, untuk pelajarin firman itu kan butuh mengenal, butuh mengerti gitu ya. Nyambung begitu ya. Dan nanti kalau sudah mulai mengerti dalam, biasanya berani melakukan ya. Menghadapi cobaan-cobaan dan ujian tersebut ya, Pak? Ya, ujian cobaan itu gitu bukan cuma ujian cobaannya. Solusi ujian dan cobaan yang dari Tuhan itu kadang-kadang nggak masuk akal ya. Jadi disebut berani nggak berani itu bukan masalah ngadepin ujian cobaannya, solusinya tuh, melakukan solusinya gitu, melakukan contoh hal, Pak. Contoh hal. Ya misalnya contohnya Yadi lagi kurang harta gitu, kurang uang gitu kan, uangnya Yadi mepet banget gitu ya, banget lah. banget gitu. Ternyata ada tetangga yang sakit misalnya gitu ya. Yang urusannya kalau nggak ditulungin jadi mati nih orang gitu. Misalnya gitu gitu. Nah, jadi kan kejebak. Uang tinggal segini gitu ya. Ya kalau saya kasihin di mana ke urusan buat kitanya kan gitu. Nah, kalau memang kita anggap bahwa kita kasihkan ke dia itu jadi berkat buat dia gitu, buat si orang yang sakit ini. Ya logikanya firman kan nyaranin ke situ ya. Iya, betul, Pak. Tapi kalau bicara dunia, kita bicara kita, ya apakah kita pribadi mau gitu kasihkan dulu untuk nulungin mereka, nulungin dia gitu. Kalau berbicara pribadi sih sepertinya sulit ya, Pak, karena kan kita juga melihat belum kita tentu kan loh ya. Belum tentu loh, belum tentu. Jadi pribadi kita bisa ngasihkan ya, tapi istri kita, pasangan kitanya, bener nggak? Betul. Anak-anak kitanya, komplain nggak? Iya. Jadi kadang-kadang ya bisa yang jadi halangan itu melakukan firman Tuhan itu bisa kitanya ya, bisa kitanya yang nggak berani, tapi bisa juga kitanya berani, tapi pasangan kita nggak berani, gitu. Bisa juga kita dan pasangan kita berani, tapi anak kita nggak berani. Jadi urutannya terpanjang ya. Bisa juga mertua kita yang nggak berani ya, atau orang tua kita yang nggak berani, gitu ya. Jadi kembali lagi, yang disebut berani itu bukan berani ngadepin ujian cobaannya gitu loh. Berani itu maksudnya melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kehendaki ya. Ya, itu dia. Gitu. Itu dia jawaban dari sharing kita yang pertama. Jadi tetap di segmen Aquatica Musik dan Sharing Kehidupan hanya di Republic Station Channel.
panjang terbentang dari kaki buaya sampai ke tepi kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud. Di atas sajadah yang panjang ini diselingi sekedar interupsi, mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali bersimpuh hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan rukuk. Hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat Dikau sepenuhnya. Mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali bersimpuh hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan rukuk. Hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat Dikau sepenuhnya, mengingat Dikau sepenuhnya. Just for informasi, jadi buat teman-teman sahabat Aquatica yang belum punya outfit keren, outfit cantik, outfit dengan desain-desain yang tergokil, kunjungi aja fanpage-nya di Facebook dengan keyword Republic Station. Kita juga ada di IG-nya Republic Station juga. Dan produk-produk Republic Station termasuk salah satunya adalah Fasama Inspire. Salah satunya Fasama Inspire ada dan tersedia di toko-toko online. Salah satunya di antaranya ada Shopee, Bukalapak, Lazada,
Tokopedia yang terakhir. Nah, segera miliki outfit cantik. Dan kalau mau tahu promo-promo apa sih yang didapat kalau kita membeli produk-produk di Republic Station, ada banyak. Ada kita Shell, ada kita dapat gratis yang lainnya. Pokoknya kunjungi fanpage-nya dan dapatkan outfit-outfit keren. Karena kalian tanpa outfit nggak akan keren.